Oke, sudah mulai. Oke, selamat malam semuanya. Selamat Mbak Satini nanti bilang. Oke, selamat malam semuanya. Kita malam hari ini masuk ke modul 2. Untuk teman-teman yang kemarin belum hadir di modul 1, nanti akan saya rekam ulang ya. Semoga weekend ini sebelum kami juga para tutor sudah disounding daripada Bapel untuk membuat rekaman yang belum kemarin di TTM 1. Jadi nanti semoga sebelum hari Minggu udah saya kirim semua ke grup. Karena memang lagi-lagi kemarin lagi ada ujian saya yang kemarin kita skip kelas itu. Jadi mau gak mau ya harus tertunda ya. Maaf ke teman-teman yang kemarin belum ada yang nggak hadir ya. Tapi sepertinya kemarin banyak yang hadir ya. Jadi kita akan masuk ke modul 2 yaitu motivasi dan persepsi. Jadi di sini kita akan melihat apa itu motivasi, apa itu persepsi yang ya setiap hari mungkin dijumpai oleh teman-teman semuanya gitu ya. Jadi di sini kelompok 2 akan mempresentasikannya. Jadi nanti untuk Mbak Satini nanti bilang next slide ya, karena saya nggak bisa ini langsung melihat ke chat ya, nggak bisa lihat ke chat ya. Jadi nanti kalau misalnya Mbak Satini saya selesaikan dulu presentasi, habis itu baru kita nanti ulang ya. Jadi Mbak Satini kalau misalnya mau bilang next slide ya, biar saya kontrol dari sini ya. Oke, Mbak Satini saya persilahkan. Baik, selamat malam semuanya. Saya dari kelompok 1 akan membahas tentang modul 2 tentang motivasi dan persepsi. Nah, kelompok ini ada Mbak Elina, Mbak Enik Murti Rahayu, ada Pak Muhlisin, dan saya sendiri, dan terakhir ada Wiwik Idayani. Next. Pokok bahasan modul 2 ini terbagi dalam kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Kegiatan belajar 1 ini membahas tentang motivasi. Di antaranya ada hakikat motivasi, peranan motivasi, klasifikasi motivasi, struktur motivasi, ada motivasi dan strategi pemasaran. Dan kegiatan belajar 2 yaitu tentang persepsi. Di dalamnya membahas tentang pengertian persepsi, exposure atau pembukaan informasi, atensi, sensasi, panca indera dan pembentukan persepsi, pengaruh stimulus terhadap persepsi, pengaruh faktor individu terhadap persepsi, dan yang terakhir ada pengaruh situasi terhadap persepsi. Next. Pada motivasi, yaitu pertama ada hakikat motivasi. Menurut Skifman dan Kanuk mendefinisikan motivasi sebagai tenaga dorong dalam diri individu yang memaksa mereka untuk bertindak. Pada layar ini ada gambar, yang ini gambar tersebut adalah menjelaskan bagaimana motivasi itu terbentuk. Yang pertama yaitu diawali adanya pengenalan kebutuhan, dan ini bukan keinginan pasar, saya salah ketik, maaf. Itu maksudnya keinginan yang tidak terpenuhi. Yang pertama ada pengenalan kebutuhan dan keinginan yang tidak terpenuhi, maka hal tersebut akan menyebabkan adanya tekanan kepada konsumen. Nah, sehingga ada dorongan pada diri konsumen tersebut untuk melakukan tindakan yang bertujuan. Nah, tindakan tersebut bisa dilakukan dengan berbagai macam. Nah, tindakan tersebut itu disebut perilaku. Perilaku tersebut konsumen biasanya melakukan dua hal, belajar dan proses kognitif.
Seperti contohnya konsumen akan mencari informasi mengenai produk merek atau toko. Konsumen mungkin akan membicarakan dengan teman, saudara, atau mendatangi toko. Sehingga tujuan keinginan tersebut terpenuhi. Next. Selanjutnya ada peranan motivasi. Motivasi berperan dalam membangkitkan dan mengarahkan perilaku konsumen. Dalam perannya sebagai pengarahan motivasi, memiliki beberapa fungsi dalam menuntun perilaku. Yang pertama, fungsi pertama yaitu mendefinisikan kebutuhan dasar. Contohnya itu kebutuhan dasar yang bersifat umum seperti keamanan, persahabatan, prestasi, atau keinginan yang ingin diraih oleh konsumen. Yang selanjutnya yaitu berfungsi untuk mengidentifikasi tujuan. Tujuan terdiri dari 2 tahap, yaitu generik dan tujuan produk khusus. Contohnya adalah ketika seseorang untuk mengidentifikasi atau mengatakan bahwa seorang konsumen ingin membeli hijab. Nah, maka tujuan dari membeli hijab itu adalah tujuan dari tahap generik atau umum. Dan ketika selanjutnya konsumen tersebut mengatakan ingin membeli hijab merek lain, merek Zoya atau lainnya, nah itu produk tersebut dari merek tersebut dinamakan dari tujuan produk khususnya. Dan selanjutnya yaitu mengaruhi kriteria pilihan. Motivasi juga menuntun konsumen dalam mengembangkan kriteria untuk mengevaluasi produk. Contohnya, konsumen yang ingin membeli mobil mungkin lebih dipengaruhi oleh motif kenyamanan tampilan seperti pengontrol kecepatan elektronik, kursi pengemudi yang nyaman dibandingkan kriteria pilihan lain seperti gaya atau kapasitas mesin. Dan fungsi yang terakhir yaitu mengarahkan faktor pengaruh yang lain. Next. Selanjutnya ada klasifikasi motivasi. Klasifikasi motivasi ini ada dua pola. Yang pertama yaitu pola sederhana atau simplified scheme. Di konsep ini diungkapkan oleh Loudon dan Della Vita tahun 1999, menyatakan kepentingan ada karakteristik yang unik dari minat atau kepentingan ada 3 macam. Yang pertama yaitu fisiologis dengan psikogenetik. Artinya motif fisiologis berorientasi secara langsung pada pemenuhan kebutuhan biologis individu seperti lapar, haus, dan menghindari rasa sakit. Dan sebaliknya, motivasi psikogenik berfokus pada kepuasan atas keinginan psikologis seperti keinginan untuk meraih prestasi, persahabatan, atau status. Dan selanjutnya ada kesadaran dengan ketidaksadaran atau conscious versus unconscious. Conscious versus unconscious. Ini nggak apa-apa. Motif kesadaran adalah tingkat di mana konsumen menyadari adanya motivasi tersebut. Sedangkan motif ketidaksadaran adalah tingkat di mana konsumen tidak menyadari adanya motivasi tersebut dan tidak sadar sedang dipengaruhi oleh motivasi tersebut. Contohnya, alasan pembelian perhiasan seringkali diidentikan dengan kecantikan dibandingkan alasan status yang sebenarnya ingin mereka tonjolkan. Dan yang terakhir ada positif dengan negatif atau positif versus negatif. Pengaruh positif dapat menarik konsumen mengarah pada tujuan yang diinginkan, sedangkan pengaruh negatif mengarahkan konsumen menjauh dari akibat yang tidak diinginkan.
Next. Selanjutnya yaitu pola komprehensif diungkapkan oleh MC Guir. Bacanya gitu ya Pak? McQueer aja. McQueer. Ya, McQueer. Sebenarnya ini ya dari sekian lembar dari halaman 2.7 sampai 2.11 itu rangkumannya ada di dalam satu kolom ini, di halaman 2.8. Ah. Di situ ada klasifikasi kognitif atau afektif dan afektif atau pasif digunakan secara bersama-sama. Yang pertama ada konsistensi, motivasi digunakan untuk menjaga dan mengorganisasi pandangan terhadap dunia. Terus yang kedua ada attribution, motivasi digunakan untuk memahami atau menyimpulkan penyebab dari berbagai peristiwa. Dan yang ketiga, categorization, motivasi digunakan untuk mengategorisasi informasi yang rumit. Yang objectification, motivasi digunakan sebagai tujuan. Autonomi, motivasi digunakan untuk mencari kepribadian dan perkembangan diri melalui aktualisasi diri dan mengembangkan identitas tertentu. Selanjutnya ada exploration, motivasi digunakan untuk rangsangan melalui peristiwa-peristiwa atau lingkungan baru. Selanjutnya ada matching, motivasi digunakan untuk membangun citra mental atas situasi ideal dan secara teratur menyesuaikan persepsi diri dari situasi sebenarnya terhadap situasi ideal tersebut. Selanjutnya ada utilitarian, motivasi digunakan untuk membuat lingkungan luar sebagai sumber informasi. Yang selanjutnya tension reduction, motivasi digunakan untuk mengurangi atau menghindari berbagai tekanan yang dihasilkan ketika kebutuhan tidak terpenuhi. Selanjutnya self expression, motivasi digunakan untuk memperkirakan identitas seseorang dibandingkan yang lain. Selanjutnya ego defensif, motivasi digunakan untuk melindungi seseorang dari keadaan sosial yang memalukan dan ancaman lain terhadap harga diri. Selanjutnya reinforcement, motivasi digunakan sebagai tindakan yang telah dianggap berhasil sebelumnya. Selanjutnya ada assertion, motivasi digunakan untuk mengarahkan pada persaingan, kekuatan dan kesuksesan. Selanjutnya affiliation, motivasi digunakan untuk mencari penerimaan, kasih sayang dan hubungan antar pribadi yang hangat. Selanjutnya ada identification, yaitu motivasi digunakan untuk mengembangkan identitas baru dan berperan dalam pengembangan konsep diri. Dan yang terakhir ada modeling, motivasi digunakan untuk menjadi orang yang diidolakannya. Next. Selanjutnya ya ada struktur motivasi. Dalam struktur motivasi ini terbagi dua. Yang pertama ada hierarki motivasi. Hierarki motivasi ini ada hierarki Maslow, yang dimana menurut Maslow ada mengatakan bahwa manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan tingkat rendahnya terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Hierarki Maslow ada teori hierarki Maslow diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan yang paling utama, kebutuhan dasar utama manusia, yaitu kebutuhan tubuh manusia untuk mempertahankan hidup. Contohnya yaitu makanan dan seks. Dan yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman,
Kebutuhan ini mencerminkan adanya kebutuhan perlindungan bagi fisik manusia. Dan yang selanjutnya yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang disebut sebagai kebutuhan sosial, artinya manusia membutuhkan rasa kasih sayang dari orang lain, rasa ingin memiliki dan dimiliki. Dan yang keempat ada kebutuhan ego, yaitu kebutuhan untuk berprestasi sehingga mencapai derajat yang lebih tinggi dari yang lainnya. Dan yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri, yaitu keinginan dari individu untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang terbaik sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Oke. Dan yang kedua ada teori McClellan. Teori ini menjelaskan bahwa ada 3 kebutuhan individu untuk berperilaku, yaitu kebutuhan untuk sukses. Kebutuhan untuk sukses ini sebenarnya mirip dengan kebutuhan ego dari Maslow tadi, karena artinya yaitu seseorang yang memiliki kebutuhan sukses akan bekerja keras, tekun, dan tabah untuk mencapai cita-cita yang diinginkannya. Dan yang kedua ada kebutuhan untuk afiliasi. Kebutuhan ini juga mirip menyerupai dengan kebutuhan sosial. Dan yang ketiga adalah kebutuhan untuk kekuasaan. Ini juga mirip dengan teori Maslow yang sebelumnya. Aktualisasi diri. Dan yang selanjutnya yaitu kombinasi motivasi. Dalam kombinasi motivasi ini ada keterkaitan motivasi dan bandel atau kombinasi motivasi, dan ada konflik motivasi. Kurt Lewin dalam bukunya A Dynamic Theory of Personality, ia melihat motivasi sebagai pengaruh yang menarik atau pengaruh yang menolak dari berbagai hal yang menjadi pertimbangan individu. Konflik cenderung terjadi ketika motivasi mempunyai kekuatan yang kira-kira hampir sama. 3 peristiwa utama dalam konflik motivasi akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada approach conflict. Ini adalah situasi di mana konflik berada dalam 2 alternatif yang diinginkan, seperti bagaimana konsumen harus memutuskan bagaimana mengalokasikan pembelian antara peralatan. Avoidance conflict. Situasi ini terjadi ketika konsumen berhadapan dengan pilihan antara 2 alternatif, di mana keduanya dipandang sebagai peristiwa yang bersifat negatif. Contohnya ketika handphone rusak, di situ kita memiliki 2 pilihan alternatif di antara untuk membeli handphone baru atau memperbaiki handphone baru, sedangkan keduanya sama-sama mengeluarkan biaya. Dan yang ketiga ada approach avoidance conflict. Situasi di mana konsumen berada dalam konflik antara alternatif positif dan alternatif negatif yang berada pada kategori yang sama. Dan yang terakhir adalah self concept. Struktur ini biasanya terbentuk dari pengalaman masa lalu dan interaksi dengan orang lain. Next. Okay. Segmentasi. Selanjutnya ada motivasi dan strategi pemasaran. Teori-teori motivasi dapat dimanfaatkan dalam strategi pemasaran. Ada Maslow dan teori Maslow tadi
Yang pertama untuk segmentasi. Produk dan jasa yang dipasarkan dapat ditunjukkan untuk target pasar berdasarkan tingkat kebutuhan konsumen. Yang kedua ada positioning. Positioning adalah citra produk atau jasa yang ingin dilihat oleh konsumen. Dan yang ketiga ada pengukuran motivasi konsumen dan riset pemasaran. Motivasi merupakan konsepsi hipotesis, yaitu tidak dapat dilihat, disentuh, dipegang, dibawi, atau tidak dapat diamati secara kasat mata. Untuk itu, pengukuran motivasi dalam riset konsumen dan riset motivasi. Istilah riset motivasi kan berbagai motivasi konsumen yang ada di bawah sadar atau tersembunyi. Yang selanjutnya adalah evaluasi terhadap riset motivasi. Riset motivasi juga memberikan orientasi dasar kepada para pemakai produk baru dan kesalahan yang mahal harganya. Next. Selanjutnya kegiatan belajar 2 yaitu tentang persepsi. Yang pertama yaitu pengertian persepsi. Persepsi adalah untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia. Pada gambar tersebut ada bagian tentang pemrosesan informasi untuk pengambilan konsumen. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi pemrosesan informasi. Yang pertama ada persepsi, yang kedua ada keterlibatan, dan yang ketiga ada memori. Memori atau ingatan. Nah, faktor pertama persepsi yaitu proses ketika individu diekspos informasi, menaruh perhatian dan memahaminya. Dan konsumen menerima informasi melalui sensor mereka. Kemudian pada tahap atensi, individu mengalokasikan kapasitas kognitif proses stimulus. Dan terakhir yaitu tahap komprehensif, individu mencoba mengorganisasi dan menginterpretasikan informasi dengan tujuan memperoleh makna dari informasi tersebut. Next. Ini adalah pembahasan dari bagian yang gambar sebelumnya. Yang pertama yaitu exposure atau pembukaan informasi. Exposure mengaktifkan organ sensor konsumen sehingga seluruh mekanisme proses informasi dimulai. Salah satu karakteristik yang utama dari tahap exposure adalah selektivitas. Konsep dari selektivitas pembukaan atau exposure merupakan hal yang penting karena konsumen yang cenderung selektif akan menyaring konfirmasi sehingga akan mengurangi keefektifan iklan. Yang selanjutnya ada atensi. Atensi adalah alokasi kognitif atau kesadaran terhadap objek atau tugas sehingga informasi secara sadar diproses. Secara umum atensi terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu pre-atensi dan atensi. Tahap atensi
mulus. Namun ada tahap di mana konsumen secara tidak sadar memindai atau scanning lingkungan. Dan tahap pre-atensi yaitu tahap di mana proses ketidaksadaran terjadi ketika konsumen secara otomatis memperhatikan lingkungan. Dan selanjutnya ada sensasi. Sensasi merupakan respon yang segera indera manusia stimuli yang sederhana. Contohnya iklan kemasan merek. Stimulus adalah setiap unit masukan yang diterima oleh setiap panca indera. Contoh stimulus meliputi produk, kemasan, dan merek. Topik dari sensasi telah memberikan kontribusi penting bagi pengembangan produk dan promosi, terutamanya itu menyangkut tentang pertama ambang absolut, yaitu di mana tingkat terendah di mana seseorang dapat mengalami sensasi disebut ambang absolut. Dan yang kedua adalah persepsi signal. Umumnya terjadi ketika stimuli yang disajikan di bawah ambang batas kesadaran ditemukan untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, atau contohnya adalah iklan yang ditayangkan sekilas pada saat sebuah film berlangsung dan ditayangkan di bagian bawah layar televisi. Biasanya kalau ada film di bawah suka ada tulisannya yang bergerak. Itu contoh dari memanfaatkan dari persepsi subliminal tersebut. Dan yang selanjutnya ada ambang diferensial. Diferensial atau JND ini minimal yang dapat dirasakan ketika menghadapi dua kondisi yang berbeda dari stimuli yang sama. Selanjutnya ada adaptasi konsumen. Konsep yang berhubungan erat dengan ambang absolut dan JND adalah adaptasi. Setiap orang memiliki pengalaman langsung dengan proses adaptasi. Konsep adaptasi memiliki dampak terhadap strategi produk dan periklanan. Konsumen beradaptasi dengan tampilan, gaya selama beberapa waktu. Dan yang selanjutnya ada penyesuaian panca indera merupakan masalah yang menjadi perhatian berbagai pemasang iklan. Karenanya mereka berusaha mengubah kampanye iklan mereka secara teratur. Next. Selanjutnya ada pengaruh stimulus. Stimulus merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi atensi atau perhatian. Faktor stimulus dan dimanipulasi oleh pemasar dan perhatian konsumen. Stimuli mana yang terpilih tergantung pada dua faktor utama. Yang pertama yaitu pengalaman konsumen sebelumnya, dan yang kedua ada mungkin minat mereka dan sebagainya. Dan karakteristik dianggap dapat menarik perhatian adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ukuran atau size. Semakin besar ukuran stimulus maka semakin menarik perhatian. Yang kedua ada warna. Warna-warni dari stimulus akan menarik perhatian lebih besar dibandingkan dengan stimulus hitam putih atau penggunaan warna yang tidak tepat. Dan yang ketiga ada intensitas. Stimulus yang lebih besar seringkali besar. Dan yang keempat kontras. Stimulus yang ditampilkan sangat kontras dengan latar belakangnya seringkali menarik perhatian dengan lebih baik. Dan yang kelima ada posisi. Stimulus karena letaknya yang strategis di suatu lokasi. Yang keenam ada petunjuk.
mata konsumen seringkali lebih tertuju kepada stimulus yang diarahkan oleh suatu petunjuk. Yang ketujuh ada gerakan, stimulus yang bergerak akan menarik perhatian konsumen dibandingkan diam. Yang kedelapan ada kebauran, stimulus yang tidak biasa atau tidak diharapkan adalah stimulus yang menyimpang. Contohnya mungkin pada penerapan iklan yang bersambung, contohnya itu akan lebih menarik perhatian stimulus konsumen ya. Yang kesembilan ada isolasi. Konsep isolasi sering disebut dengan nama white space, yaitu suatu teknik meletakkan stimulus pada suatu ruangan di mana ruang digunakan oleh stimulus ini hanya sedikit sekali, sedangkan sisa ruangan yang besar tidak terpakai. Dan yang 10 ada stimulus yang disengaja. Biasanya seperti suara telepon dan bel rumah adalah stimulus yang sengaja dipasang untuk menarik perhatian. Dan yang ke-11 ada pemberi pesan yang menarik. Para pemasar sering menggunakan para selebriti atau tokoh dan para eksekutif sebagai bintang iklan. Tentu saja tujuannya agar menarik perhatian konsumen. Dan yang terakhir ada perubahan gambar yang cepat. Beberapa iklan TV menampilkan banyak gambar dalam waktu yang sangat singkat. Dan selanjutnya ada pengaruh faktor individu terhadap persepsi. Yang pertama, harapan. Dalam konteks pemasaran, orang cenderung merasakan produk dan sifat-sifat produk menurut harapan mereka sendiri. Dan sebaliknya, stimuli yang secara mencolok berlawanan dengan harapan seringkali mendapat perhatian yang lebih daripada stimuli yang sesuai harapan. Yang kedua ada motif. Orang cenderung memperhatikan hal-hal yang mereka butuhkan atau inginkan. Semakin kuat kebutuhan itu, semakin besar kecenderungan untuk mengabaikan stimuli yang tidak ada hubungannya. Contohnya, seseorang yang lapar memiliki kemungkinan yang lebih besar melihat papan tanda restoran. Selanjutnya ada pengaruh situasi terhadap persepsi. Keterlibatan untuk mengenali perbedaan dari tingkat ketertarikan konsumen dalam usaha mengenali pasar yang mereka hadapi. Paling penting dalam keterlibatan adalah yang pertama ada, yang kedua karakteristik dari komunikasi yang diterima, yang ketiga karakter hadapi konsumen, dan keempat ada kepribadian konsumen. Dan selanjutnya dari pengaruh situasi terhadap persepsi ini ada tipe dari keterlibatan konsumen. Yang pertama ada situasi di mana keterlibatan situasi mengacu kepada keterlibatan sementara yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa dihadapi konsumen. Dan yang kedua ada enduring involvement tadi, yaitu terjadi ketika konsumen konsisten minat pada produk dan menghabiskan banyak waktu memikirkan tentang produk tersebut. Ada responses situasional dan enduring involvement, di mana terjadi kerumitan proses informasi dan pilihan yang luas pada konsumen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan dilanjut sama Pak Robert. Mungkin ada pertanyaan biar Pak Robert yang Oke. Kita balik ke ini biar masuk ke main. Atau apakah mau siap ini? Bentar ya. Oke, ini segini. Oke. Mbak Rica udah bisa dengar? Tadi nggak, saya lihat nggak ada suaranya. Bisa ya? Oh, udah. Ya, oke, sip.
terima kasih untuk kelompok sebelum saya komen atau sebelum saya kasih paparan. uh, Terima kasih untuk Mbak Satini, luar biasa. Maksudnya apa yang disampaikan, walaupun saya nggak tahu kawan kelompoknya kemana semua, kok tunggal sendiri. Biasanya kan teman-teman mintanya, walaupun saya minta presentasi satu atau hanya 2 orang, mintanya Pak semua dong gitu, biar bebannya dibagi gitu ya. Tapi kali ini malah sendiri gitu ya. Harapannya nanti bukan berarti saya tidak suka orang yang sendiri gitu ya, tapi maksudnya biar yang lain juga ikut merasakan gitu ya. Kemarin kan oh gitu dah, oh oke okay. Oh gitu, oh pantesan, oh sorry saya nggak tahu. Saya pikir ya, karena kan niat saya kan buatkan presentasi kayak gini biar semua punya mental berbicara. Karena kan kalau misalnya kapan lagi ya kan, seperti yang saya sudah pernah bilang sebelumnya gitu, mungkin nanti di suatu saat teman-teman harus mempresentasikan proyek teman-teman di depan para investor, di depan para orang-orang yang ingin membiayai usaha teman-teman. Jadi udah terbiasa maksudnya berbicara di depan umum gitu. Itu alasan saya, karena hampir setiap kelas saya suruh punya kesempatan untuk itu gitu. Kalau ya hanya untuk presentasi gini kan, ya makanya saya tadi tanya kok gitu ya, ternyata alasannya ada lain di samping itu ya. Ya terima kasih, presentasinya bagus, minimum ya, minimum seperti ini gitu. Mungkin karena udah terbiasa juga dari presentasi sebelumnya, jadi presentasi kali ini tidak gagal. Karena biasanya dari kelas kita juga dulu kayaknya, ditambah kelas yang lain juga, biasanya di presentasi pertama itu tidak oke ya. Biasanya di presentasi kedua baru oke. Tapi ini presentasi pertama udah oke gitu ya. Harapan juga nanti kelompok 2 udah lebih bagus. Dan juga saya pengen kelompok Mbak Arisa dan kawan-kawan nanti kalau bisa di share ya, kalau misalnya dapat modulnya. Kalau dapat modulnya ya, nanti kalau nggak dapat modulnya nggak ngerti juga apa mau disampaikan ya kan. Nah itu dia. Dan di sini kita tadi berbicara tentang motivasi dan persepsi. Ini adalah 2 hal yang sangat-sangat penting dalam dunia marketing. By the way, selagi saya masih ingat, gimana kemarin hasil keputusannya di kelas ini kan, yang saya suruh project itu mau dilaksanakan atau enggak kan? Iya nggak sih? Project yang kemarin mau kita buatkan kayak praktek apa gitu. Oh ini di sini ya. Oh gimana hasilnya? Kalian udah diskusi kah? Mau dibuat atau nggak usah atau gimana? Oh nggak mungkin ya, lagi pada sibuk semua ya. Ya oke, nggak apa-apa, karena memang ya saya juga tidak iya nggak apa-apa. Nanti kita buatkan aja satu tugas apa. Ini kan ini udah satu nilai tugasnya. Terus satu lagi nanti setelah TTM, satu lagi kesempatan untuk presentasi, itu 2. Satu lagi nanti untuk ini, untuk apa namanya, untuk tugas individu nanti ya. Tapi dibuatkan PPT-nya lebih bagus lagi kalau bisa daripada ini ya. Ini standar, bisa tapi standar, terlalu standar untuk mahasiswa S1 ya. Oke, jadi kita berbicara tentang motivasi dan persepsi ya. Ini adalah 2 hal yang sangat-sangat penting dalam dunia marketingnya, terutama masalah motivasi dan persepsi daripada para konsumen gitu ya. Pertanyaan saya ya, sekarang kan diskusi ya kan, pertanyaannya teman-teman pernah nggak sih punya niat beli iPhone? Pernah ya? Ada yang bilang pernah. Oke, pernah ya.
hampir mungkin pernah ya, termasuk juga saya pengen pernah gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke sana, saya mau jelaskan sebentar sedikit tentang ini. Ini tadi udah jelas apa yang disampaikan oleh Mbak Satini, bahwasanya pada hakikat motivasi itu sebenarnya dimulai dari kebutuhan atau keinginan untuk membeli iPhone. Jadi ada tekanan, aduh gimana ya iPhone-nya gitu ya. Kayaknya iPhone saya lihat selalu Mas Mukhlisin kalau selfie itu bagus sejak dia punya iPhone misalnya. Dan juga kalau misalnya video call dengan keluarga juga misalnya jernih, suaranya bagus, gambarnya bagus gitu ya, dengan teman-teman dan sebagainya. Barulah timbul dorongan ya untuk keinginan untuk yang lebih besar untuk membeli. Dan di sini akan dia ada proses kognisi dan juga belajar bagaimana kira-kira itu iPhone dan lain sebagainya. Dan dia akan berusaha setelah itu, ketika misalnya tujuan kebutuhan memenuhi ini tujuan memenuhi kebutuhan itu, misalnya kalau misalnya tercapai misalnya, atau misalnya dia dapat apa yang dia inginkan, maka tekanan itu akan berkurang. Tapi kalau tidak, tekanan itu akan terus ada, tetap penasaran dan lain sebagainya gitu ya. Tadi udah jelas disampaikan oleh Mbak Satini. Terus ketika misalnya kita kebutuhan iPhone itu ada gitu ya, apalagi memang iPhone yang paling barang sejauh ini ya, yang untuk pria dan wanita adalah barang yang paling banyak diburu gitu ya, dibanding produk-produk lain gitu ya, yang paling fenomenal bisa kita bilang. Pertanyaan saya, teman-teman yang pernah punya niat beli apa itu namanya, udah pernah niat beli iPhone, kira-kira udah terpenuhi nggak kebutuhan sehari-hari, misalnya makan gitu, masih terancam nggak sih makan? Khusus yang tadi jawab udah ya, yang tadi bilang kan pernah punya pengen iPhone, udah ya. Kalau teman-teman sesuai dengan teori Maslow, kalau misalnya teman-teman belum, masih kelaparan atau belum punya, untuk makan aja pun masih kurang, pernah nggak kepikiran untuk beli iPhone? Tidak kan? Itu seperti yang kata dari teori Maslow, kita itu mulai dari kebutuhan fisiologis, yaitu rumah, makan, minum gitu ya. Coba misalnya orang-orang yang misalnya kelaparan, mereka itu nggak butuh emas. Kalian butuh emas nggak sih kalau misalnya dalam keadaan lapar apa gitu? Itu nggak, mas. Pasti mau makan dulu ya kan. Butuh handphone nggak? Nggak juga kan. Jadi ketika misalnya, saya nggak tahu apakah teman-teman masih bisa lihat layar saya ini, monitor saya masih bisa lihat. Masih bisa nggak monitor saya? Atau cuman masih? Teman-teman masih bisa lihat monitor saya? Kursor saya bergerak gitu. Saya cuma memastikan bahwa teman-teman melihat PPT ini. Masih, oke. Sisi ya. Jadi ketika bahwa kebutuhan Maslow itu paling banyak sebenarnya yang yang apa? Bahwa teori Maslow itu adalah paling banyak yang dipakai karena dianggap lebih sempurna gitu ya. Jadi ini juga setelah Mbak dan Masnya itu kebutuhan makan terpenuhi, maka kebutuhan rasa aman muncul. Itu maling misalnya gitu ya, ada maling yang kalau sampai kedapatan itu, kalau di Medan itu ya, bisa sampai mati, dibunuh orang. Kalau misalnya kedapatan maling sepeda motor atau apa gitu ya. Jadi mereka itu orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang makan aja masih susah, mereka itu nggak ada lagi rasa takut, walaupun mati ya mati gitu. Karena gimana, hidup juga
belum makan gitu. Makanya orang copet itu yang di pasar dan sebagainya itu, mereka tuh tahu mereka bisa mati gitu, tapi gimana, daripada kelaparan gitu, kenapa mereka tetap mencopet gitu, walaupun mereka tahu konsekuensinya mati. Karena kebutuhan fisiologis itu belum terpenuhi. Tuh, baru masuk ke rasa aman, baru masuk ke kebutuhan sosial. Setelah misalnya aman, nah barulah, kalau misalnya teman-teman ada nggak, udahlah jalan-jalan dulu, ngumpul-ngumpul dulu, padahal belum makan aja susah gitu, kita nggak bakal ini kan, kita nggak bakal pengen jalan-jalan lah, pengen ngumpul-ngumpul lah, ikut-ikut arisan lah, kalau misalnya makan makan aja pun susah gitu kan. Nah itu dia. Terus selanjutnya adalah ego gitu ya. Barulah mulai di sini kita mulai masalah pencapaian, tanggung jawab, reputasi ya gitu ya. Baru masuk ke aktualisasi diri. Termasuk misal aktualisasi diri orang-orang yang sudah punya duit menyumbangkan ke panti asuhan, bangun-bangun jalan di kampung. Nah, itulah dia motivasi. Di sini adalah tugas kita sebagai marketing, harus mengetahui orang itu berada pada level apa gitu. iPhone misalnya. Kalau misalnya konsumen kita itu atau orang yang mau kita tuju itu berada pada kebutuhan fisiologis, terus kita mau jual iPhone ke masyarakat yang masih memenuhi kebutuhan fisiologis, iPhone-nya laku atau tidak? iPhone-nya laku atau tidak? Gimana? Ada yang jawab tidak, yang lain gimana? Ada yang jawab tidak. Iya, kenapa kira-kira? Kenapa tidak laku? Kenapa tidak laku? Kok bisa tidak laku? Karena kebutuhan bisa aja belum. Iya. Ada yang bilang kan kebutuhan psikologis saja belum terpenuhi. Ada lagi yang lain? Karena lagi memerlukan. Oke. Bukan kebutuhan primer. Karena benar-benar. Iya benar semua jawabannya. Makasih Mbak Nurul, makasih Mbak Rice, Mas Muklisin dan juga Mbak Satini. Betul. Karena gimana mereka bisa beli iPhone sedangkan makan aja pun masih susah. Mereka tidak akan butuh, mungkin kalaupun mereka mau sama kayak beli HP. Kalau kebutuhan kita itu masih banyak, uang kita belum banyak, yang penting beli iPhone, handphone biasa aja yang bisa ngirim pesan, yang bisa ngangkat telepon aja. Kita nggak kepikiran itu iPhone yang mungkin buat dengan kualitas yang bagus, gambar yang bagus, video yang bagus dan lain sebagainya. Karena kita itu belum nyampe di situ. Sama, ini juga. Ini teori motivasi ini harus kita pahami sebagai seorang marketer ya. Teman-teman juga hafal ya, karena ini mungkin masuk ujian. Biasanya ini adalah contoh-contoh soal, karena ini adalah pengetahuan yang wajib bagi marketer ya, atau juga orang yang ambil manajemen pemasaran atau juga perilaku konsumen. Ini wajib. Jadi ini dihafal kali-kali aja nanti keluar pada saat ujian ya. Masalah teori Maslow atau teori motivasi ya. Karena gimana orang bisa membeli produk-produk yang tadi yang Mbak Rica misalnya bukan kebutuhan primer ya, karena mereka itu masih pada tahap orang yang memenuhi kebutuhan primer. Tapi kalau ketika misalnya dia udah pada level sosial ataupun ego, ya nggak apa-apa gitu ya. Sama ketika misalnya Mbak Rica asalnya dari mana?
dari Sumedang ya. Misalnya Mbak Rice ya, Mbak Rice dari Subang, misalnya dari Subang ya. Jadi Mbak Rice dari Subang. Misalnya ternyata di tempat Mbak bentar ya, teman sebelah juga lagi nelpon. Ketika misalnya Mbak Rice di Subang, orang-orang kaya semua, orang yang punya berduit, banyak pejabat, mungkin juga banyak yang pegawai sawit, atau juga mungkin banyak usaha-usaha sampingan gitu. Jadi pendapatannya yang rata-rata tinggi gitu. Terus Mbak Satini mau jual barang dari Taiwan, misalnya pulang dari Taiwan, ternyata dengan laupannya, dengan majikannya, punya produk di sini. Ternyata produknya tidak terlalu hebring gitu, nggak terlalu wow gitu ya, biasa-biasa standar gitu ya. Mbak Satini impor ke Indonesia, wah, dikirim dari Taiwan, bisa aja tidak nggak laku, karena di Subang itu bukan orang-orang yang low level, tapi orang-orang yang high class. Makanya ini adalah motivasi ataupun level daripada konsumen kita itu harus kita pahami ya. Kalau di sini teori McClellan ini lebih ke arah mengambil beberapa daripada hierarki Maslow ya, atau teori Maslow, atau disebut juga dengan hierarki Maslow. Itu ada sosial tadi yang diambil untuk sosial dan aktualisasi diri ya. Selanjutnya juga tadi ada di bagian segmentasi juga sama ya. Tadi udah dijelaskan juga sama mbaknya bahwa pada ini pada pentingnya motivasi dan strategi pemasaran ini sangat penting. Bagaimana kita mensegmentasikan pasar seperti saya bilangkan tadi. Kita itu harus mengerti siapa yang mau kita tuju. Di Subang misalnya, di Subang itu produk apa yang mau kita buatkan. Misalnya nanti Mbak Satin, Mbak Nurul mau kirim barang ke Mbak Rice yang ada di Subang misalnya. Produk apa ya kira-kira yang laku di Subang ya? Contohnya misalnya ukiran apa ya, keramik misalnya, atau ada contoh nggak yang mau ngasih ini, yang kira-kira lukisan, kosmetik misalnya ya. Wah, mau di sini dengan kosmetik, misalnya kosmetik ya, misalnya Mbak Nurul punya kosmetik ini, belajar dari Taiwan misalnya tentang kosmetik apa itu namanya, tanpa pengawet, tanpa bahan kimia ya, masker dan kosmetik misalnya. Terus tiba-tiba maskernya itu masker yang lumayan lah, nggak terlalu murahan, tidak terlalu mahal juga gitu. Jadi Mbak Rici juga harus mengerti siapa yang mau dituju. Kalau sekelas orang kaya, kalau cuman botol-botol biasa tempatnya, mana dia mau beli? Dia tuh cuman mau dia nggak percaya. Tapi kalau misalnya kelas-kelas bawah, kelas-kelas menengah, masih mau dia nyoba. Mungkin dengan cara kemampuan Mbak Rice sebagai marketer ya. Ini Bu, dicoba dulu. Nggak apa-apa, nggak bayar dulu untuk tes pertama gitu. Atau juga ini ada lagi promo karena baru launching di Subang gitu misalnya. Dia harus paham gitu. Gimana misalnya Mbak Sutini itu, Mbak Riza itu siapa yang mau dituju? Apakah yang daerah pinggiran? Apakah daerah perumahan elit? Apakah daerah yang di pasar atau di pajak? Apa ya? Bahasa Medan bilangkan pajak, pasar. Apakah orang-orang ibu-ibu di pasar atau ibu-ibu kompleks? Apakah ibu-ibu pengajian? Atau itu harus ngerti gitu. Harus tahu siapa yang mau dituju gitu.
terus positioning, dan juga pengukuran motivasi dan riset pemasaran gitu ya. Mau nggak ya kira-kira mereka beli ya? Evaluasi terhadap riset motivasi juga gitu. Makanya riset dalam penelitian, makanya ini riset ini juga bukan hal yang mudah ya. Bagaimana kita harus menilai orang kira-kira mau mereka beli atau tidak gitu ya, tidak mudah juga gitu ya. Selanjutnya tadi juga ada cerita tentang persepsi ya, persepsi. Saya tanya, apa yang terlintas di pikiran kalian ketika saya katakan produk made in China? Apa yang terlintas di kepala kalian ketika saya bilang produk made in China? Mbak Nurul bilangkan murah, Mas Muklisin bilangkan harganya murah, Mbak Ricit bilangkan murahan. Beda murah dengan murahan ya. Mbak Satini bilangkan barangnya nggak awet, Mbak Rohmawati bilangkan kualitas kurang bagus, Mbak Eni bilangkan murah, Mbak Eni bilangkan cepat rusak, Mbak Fitriana bilang selain murah barangnya menarik. Mbak Nurul bilang udah, masih ngetik. Oke. Jawaban teman-teman aja di kelas ini berbeda kan? Ada bilangkan murah, ada bilang murahan, ada barangnya nggak awet, ada bilangnya kualitas kurang bagus, ada bilangnya harganya murah, barangnya menarik ya, ada bilangkan produknya banyak di pasaran tapi cepat rusak. Kan maksudnya beda persepsi kita kan, padahal kita baru loh ya di M8 ya, baru di kelas M8 ini yang berjumlah mungkin hanya 10 orang termasuk saya, udah beda gitu ya persepsinya terhadap barang Cina gitu. Padahal itulah dia. Bagaimana juga teman-teman juga nanti harus membangun persepsi ini. Menurut teman-teman, masyarakat itu lebih suka barang yang murah atau yang barang yang mahal? Yang murah berkualitas bagus, barang yang awet dipakai, murah tapi bagus. Ada lagi, murah tapi bagus, pasti dilirik. Oke. Jadi sebenarnya banyak yang ketika kita membangun suatu persepsi di masyarakat bahwa suatu produk kita itu adalah produk yang bagus, produk kita itu adalah produk yang unggul gitu ya, itu sebenarnya tidak mudah. Ketika misalnya bagaimana misalnya Taiwan saja pun tidak hebat dalam membangun itu gitu ya. Mereka punya STC, mereka Taiwan ini adalah salah satu negara yang hebat di bidang teknologi sebenarnya, tapi mereka biasa-biasa aja gitu. Tapi US belum bisa mereka kalahkan gitu dari segi brand dan lain sebagainya. Bahkan seperti saya bilang tadi, barang Cina itu sebenarnya tidak jelek-jelek amat sebenarnya, apalagi sekarang ya, mereka itu udah mulai bangkit ya, udah mulai memperbaiki diri dalam hal produk. Dulu mungkin iya ya, banyak produk-produk Cina ya murah dan mudah rusak ya. Iya udah jelek gitu, maksudnya image-nya itu udah jelek gitu, karena dari awal memang dibangun itu dengan image yang memang menurut kita tidak bagus gitu, dan kita bisa merasakan gitu, memang cepat rusak ya kan. Jadi ya itulah yang memang harus mereka juga terima gitu, bahwa image atau persepsi orang terhadap produk mereka itu adalah kurang bagus gitu ya. Dan di sini juga banyak hal-hal yang akan mempengaruhi daripada konsumen ya. Jadi dikatakan tadi bahwasanya persepsi ini adalah proses ketika individu diekspos informasinya, menaruh perhatian terhadap produk ya,
kalau kita balik ke tabel ke ini ke apa yang namanya ke bagan ini, jadi ketika misalnya diekspos, menaruh perhatian terhadap informasi dan memahaminya. Pada exposure dikatakan konsumen menerima informasi melalui sensor mereka, dan kemudian pada tahap perhatian individu mengalokasikan kapasitas kognitif untuk memproses stimulus. Dan tahap komprehensif atau pemahaman, individu mencoba memperoleh makna dari informasi tersebut gitu ya. Jadi itu adalah prosesnya. Dan di sini juga banyak tentang sensasi, tadi udah dijelaskan sama mbaknya tentang juga sama juga misalnya teman-teman, misalnya ketika misalnya ada harga ya, harga yang harga yang pernah nggak tertarik dengan harga yang tidak 100.000 tapi 999999, pernah nggak melihat itu, dan harganya lo nggak sampai 10 ribu gitu ya. Atau juga mungkin 900 harganya misalnya 1 juta nih, tadi buat kan 999.500 misalnya, cuma 500 doang gitu. Tapi kita tuh nggak nyampe 1 juta loh, nggak nyampe 1 juta loh. Kita itu bisa, itu juga merupakan strategi daripada gimana membuat daripada sensor kita itu atau juga stimulus kita itu bisa melirik gitu ya. Begitu juga dalam aplikasinya tadi udah dijelaskan pada saat iklan dan sebagainya. Begitu juga warna gitu ya. Misalnya Mbak siapa namanya, Mbak Enik misalnya, karena mungkin kesukaannya warna merah, walaupun enggaknya bagus-bagus amat bajunya gitu, motifnya, tapi karena merah beli gitu ya. Banyak ini juga masalah psikologi, juga masalah warna, dan juga masalah bentuk. Itu adalah banyak yang mempengaruhi individu juga. Dan juga di sini juga dikatakan pengaruh faktor individu terhadap persepsi, ada harapan, ada motif ya, dan juga situasi, juga ada situasi involvement tadi, ada enduring involvement, dan juga involvement responsif gitu ya. Pertanyaan saya, coba kasih satu contoh satu produk yang menurut kalian itu murah dan berkualitas. Contoh produk murah tapi berkualitas. Pepsodent, bisa jadi Infocus itu apa ya? Kalau dari Unilever, HP merek Miret, banyak ya sebenarnya yang produk-produk itu ya itu tadi, karena kayak saya bilang tadi contohnya juga gitu ya, bahwa persepsi setiap orang juga beda-beda gitu ya. Ada orang bilang kan misalnya Infocus itu kalau nggak salah merek handphone juga ya, karena Infocus juga memang HP ya, handphone ya, yang benar. Jadi ada juga yang bilangkan itu mungkin murah, ada juga yang bilangkan itu tetap mahal gitu ya, tergantung, karena persepsi orang itu adalah beda-beda. Itulah yang harus kita sebagai marketer itu harus memahami gitu ya. Seperti saya nggak tahu apakah di kelas ini yang saya pernah cerita juga tentang di manajemen pemasaran, bahwa warna juga sangat mempengaruhi gitu ya.
ketika misalnya orang teman-teman Chinese misalnya sukanya warna merah sama warna gold misalnya, bagaimana kita juga harus seperti tadi kita katakan ya, stimulus yang bisa menarik konsumen itu, yaitu gunakanlah warna-warna itu gitu ya, warna merah atau gold. Orang Indonesia sukanya warna apa ya? Kalau misalnya Chinese kan mereka suka gold atau warna merah gitu ya, warna kebahagiaan atau kemakmuran katanya. Kalau Indonesia ada nggak sih warna ini? Karena misalnya karakteristik yang dianggap menarik perhatian itu misalnya ukuran juga ya, warna juga, intensitas juga, dan kontras ya. Hijau juga mungkin ya, kalem, warna kalem maksudnya ini apa ini? Kalem, biru muda, hijau. Kalau misalnya mbak-mbak beli produk suka warna biru muda atau hijau? Indonesia ya? Kalau saya sih sukanya warna-warna gelap ya. Saya nggak terlalu suka dengan misalnya produk gitu ya, atau baju lah dulu. Kalau cowok memang kebanyakan pakai ini ya, pakai warna-warna gelap ya. Putih mungkin iya ya, putih ya, hitam. Kalau cowok mah pasti kebanyakan hitam ya. Maksudnya dark, warna-warna gelap gitu biar elegan gitu. Kalau misalnya untuk pakaian gitu ya. Iya, ada juga mungkin putih yang agak lebih ini ya, agak lebih banyak ya. Kalau misalnya mobil kayaknya lebih elegan itu kalau warna misalnya warna, teman-teman lebih misalnya mobil nih lebih prefer warna hitam kan, teman-teman lebih milih hitam atau hijau kira-kira kalau mobil, atau kuning? Hitam kan ya. Jadi maksudnya itu memang hal seperti itu juga gitu ya. Bukan berarti nggak ada kuning juga ya mobil ya, ada kuning, ada merah juga ya, ada gold gitu ya. Tapi karena orang itu lebih kalau mobil itu lebih suka ya, mesti warna itu juga menentukan gitu. Jadi itu seperti yang saya bilang tadi, mau orang lebih ketika mobil misalnya orang lebih prefer yang warna gelap. Oke, pertanyaan kedua soal ukuran. Teman-teman suka mobil yang agak gede atau agak kecil? Kayak Innova atau mobil yang agak lebih kecil? Gede, kecil, besar. Nah, ini aja baru 4 orang yang jawab, udah 2 jawabannya. Padahal pilihannya cuman gede atau kecil ya kan. Nah, itu dia. Inilah tugas-tugas marketer. Jadi saya misalnya ada juga yang agak lebih kecil ya kan. Ada sedang, ada kecil, ada gede. Ini adalah tugas kita gitu. Kira-kira masyarakat itu berapa persen yang suka gede? Berapa persen juga yang suka kecil? Berapa persen yang suka warna gelap? Berapa persen yang suka warna terang? Ada yang bilang kan, ini juga kayak Mas Muklisin ya, bagasinya sempit. Karena ada juga yang nggak suka ya kan. Karena misalnya kenapa pilih gede? Karena mikirin bagasi atau juga mungkin keluarga. Tapi kalau misalnya mereka juga keluarga kecil atau juga mungkin baru menikah, mereka nggak perlu gede-gede juga. Mungkin mereka juga nggak punya banyak barang yang sering dibawa, atau kerjanya cuma kantor rumah dengan si suami istri atau juga mungkin satu anak. Mereka mungkin lebih prefer yang mobil kecil aja, atau bahkan yang di Jerman itu ada kartu Go itu cuman kalau nggak salah cuma 2 orang gitu ya, 2 orang yang duduk gitu, 2 kursi doang gitu ya. Maksudnya seperti itu gitu, tergantung kebutuhan juga. Itu adalah tugas kita sebagai marketer untuk masalah riset itu tadi yang saya sudah jelaskan tadi di depan gitu ya. Itu adalah tugas kita, bagaimana soal warna, ukuran ya, dan mensegmentasikan juga para konsumen kita gitu ya. Nah, itu adalah tugas-tugas kita daripada marketer atau orang-orang yang bergerak di bank marketing nantinya, atau juga mbak dan masnya juga nanti buka usaha gitu, harus paham. Jangan misalnya nanti Mbak Eni buka rumah makan Eni restoran gitu ya, halal tanpa mengandung zat kimia misalnya,
Wah, tapi harganya mahal. Jualannya di kecamatan misalnya, nggak laku. Nah itu, jadi itu yang harus kita ini gitu. Tapi kalau misalnya di kota mungkin banyak orang kaya dan ini, dan Mbak Eni bisa membangun brand yang bagus juga, orang tahu makanan Mbak Eni itu enak. Oh iya ya, pengawet maksudnya, bukan zat kimia ya. Eh, apa namanya, membangun image gitu ya. Padahal coba saya tanya deh, rumah rumah makan yang mahal itu dengan rumah makan yang murah itu, yang mereka sajikan jauh berbeda nggak sih? Jauh berbeda nggak rumah makan yang menyajikan, yang mereka sajikan itu kira-kira jauh beda nggak? Beda ya. Hmm. Ya beda, tapi sebenarnya walaupun kadang-kadang tidak terlalu banyak bedanya gitu ya. Misalnya teman-teman makan ayam penyet misalnya di pinggir jalan dengan yang ada di restoran misalnya, yang mereka sajikan itu pasti sama-sama itu aja, ayam, pasti sama-sama nasi, sambal pedes itu, udah itu aja mungkin. Tapi bedanya masalah tempat atau lokasi, servisnya dan lain sebagainya gitu. Yang kalau yang mereka sajikan itu sama gitu. Tapi ketika misalnya perusahaan itu atau rumah makan itu mampu membangun brand ataupun image-nya itu, atau maka persepsi orang, oh kalau itu makan di rumah Mbak Eni itu enak loh gitu, ada wifi dan sebagainya lengkap gitu, orang pasti bilang kan pasti mahal gitu. Orang-orang karena persepsi orang juga ketika misalnya uh, cara penyajiannya beda katanya, benar, tempatnya juga beda gitu ya. Itu adalah, ini juga bagaimana ketika persepsi orang terhadap produk kita itu bagus dan harganya terjangkau, itu memang hal-hal yang kita inginkan gitu ya. Karena kadang-kadang produk itu walaupun mahal, bukan nggak dikejar orang. iPhone mahal nggak atau murah? Mahal banget pun kan, dikejar orang atau enggak? Iya kan, dikejar sampai antri-antri. Kalau awal keluar itu, aduh, bisa 2 atau 3 hari itu udah ada orang antri depan kantor Apple itu. Makanya ya, tapi memang seperti itulah, mereka itu bisa membangun persepsi di masyarakat bahwa mereka itu punya, iya, udah mahal, antri berhari-hari lagi di depan kantor Apple itu. Pernah dulu saya lihat video itu, aduh gila ya. Padahal hanya untuk sebuah iPhone, handphone gitu ya, tapi berhari-hari di depan itu ya. Seperti itulah bagaimana mereka bisa membangun uh, brandnya mereka di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Jadi kita juga ketika persepsi kita terhadap iPhone itu, ketika teman-teman punya iPhone gitu ya, padahal bisa lah handphone itu di tas atau di kantong ya kan, tapi dipegang-pegang gitu, karena ada juga kadang-kadang kepuasan tersendiri ya kan. Kan pernah lihat nggak orang gitu, kadang-kadang saya juga memang kadang-kadang kalau HP itu dipegang gitu ya, kalau bisa dikantongkan ya kan, atau dimasukkan dalam tas gitu ya. Tapi ya itulah gitu, ketika kita punya iPhone apa gitu ya, saya mahal, saya ini gitu ya, karena kita pengen apa, karena kita pengen juga kadang-kadang pamer ya. Maksudnya ya kita, karena persepsi orang yang kita punya itu mahal gitu ya. Nah itu dia, jadi ya itu memang kadang-kadang juga jadi bahan soft juga lama-lama ya kan. Tapi ya itulah dia, itu adalah yang mampu dibangun oleh iPhone gitu ya. Itu juga tugas kita gitu ya, ketika nanti kita bangun sebuah usaha apapun itu namanya, terutama misalnya kayak rumah makan atau kopi gitu ya, sama kayak kedai kopi misalnya yang ada di pinggir jalan sana, yang atau juga yang di khusus kopi gitu ya, misalnya mau kelisin kopi gitu ya, coffee and apa gitu misalnya ya. Tapi kan maksudnya ketika misalnya seseorang bisa bangun brand itu, padahal kopi loh, kenapa bisa kopi yang pinggir jalan itu harganya 4.000,
sedangkan apa itu namanya itu yang Starbucks bisa 50.000. Nah itu, tapi kan ketika misalnya orang kan Starbucks gitu ya, orang itu tahu gitu ya, padahal ya sama-sama nggak tahu kopi yang mereka sajikan gitu ya. Tapi itulah dia ya, jadi ya itulah yang nanti yang perlu kita pahami, bagi siapa menjadi pelanggan kita, mereka pada level mana ya. Jadi itu yang perlu kita pahami sebagai orang-orang yang bekerja di bidang marketing nantinya, atau juga yang punya usaha gitu ya. Jadi ya pohon seperti yang saya bilang tadi juga, itu tadi dihafal ya, biasanya itu biasa kemungkinan besar akan masuk ujian ya. Itu aja untuk malam hari ini. Kita nggak ini kan ya, nggak ada kuliah tambahan kan pekan ini ya. Kelas sebelah kayaknya yang hari Sabtu ini, nggak ada Sabtu kan. Oh, kelas ini yang Sabtu ya. Oh, oh, kita itu Sabtu depan, bukan Sabtu ini. Sabtu ini kelas yang satunya lagi anak M9. Jadi Selasa depan kita masuk kelompok 2. Jadi nanti minggu ini kita ini kan, minggu ini kita TTM kan. Oh ya, nanti di TTM kita bahas lagi lebih apa ya. Yang pasti minggu ini saya akan bawa modul ini, karena modul 3 dibawa sama kelompok 2 kan ya. Modul 4 nanti saya bawa di TTM. Modul 4 akan saya bawa di TTM, dan ya modul 4 akan saya bawa, dan modul 3 nanti di kelompok 2 hari Selasa depannya ya. Ya nanti kita akan ketemu di hari Sabtu depannya lagi. Jadi masih lama, semingguan lagi. Ya jadi itu aja untuk malam hari ini. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita sudahi. Dan tetap jaga kesehatan ya. Saya nggak tahu kenapa ya, cuaca belakang ini agak-agak beda. Kemarin winternya itu telat datang dan juga telat selesai. Sampai sekarang masih dingin, dan besok katanya masih akan lebih dingin lagi. Jadi teman-teman juga yang bekerja di luar rumah, tolong hati-hati, apalagi kita di negeri orang dan jauh dari keluarga juga mungkin ya. Jadi harapannya juga ya, jaga kesehatan. Itu aja dari saya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, biar kita sudahi. Tidak? Oke. Selamat malam, tetap jaga kesehatannya ya teman-teman. Dan sampai ketemu di lain kesempatan di hari Minggu nanti. Tetap jaga kesehatan, dan juga tetap belajar dan jaga kesehatan, terutama besok ya, besok dingin. Jadi teman-teman yang bekerja di luar rumah, tetap jaga kesehatannya. Oke, selamat malam dan selamat beraktivitas.